Bagaimana jika seorang ibu yang telah meninggalkan anaknya begitu saja di sebuah rumah kosong kembali mengaku sebagai ibunya setelah anaknya berhasil menjadi supermodel? Beberapa waktu lalu dunia digegerkan oleh kasus baby Jaylin yang ditemukan meninggal setelah 10 hari ditinggal sendirian oleh ibunya berlibur bersama kekasihnya. Kasus yang sama pernah terjadi di Rusia yang menimpa seorang bayi berusia 1 tahun bernama Lisa Verbitskaya. Berbeda dengan nasib Jaylin, bayi Lisa berhasil selamat, bahkan ia kini tumbuh dewasa sebagai supermodel yang cukup terkenal di negaranya. Bagaimana ceritanya? Simak terus video ini sampai akhir. Pada suatu hari, penduduk di kota Yaroslav sebelah utara Moskow dikagetkan dengan suara tangis bayi dari sebuah rumah. Awalnya mereka tidak berpikir hal yang aneh. Bayi menangis adalah hal yang wajar. Namun tangisan itu terasa aneh karena bayi itu menangis sepanjang hari selama berhari-hari. Dan tak terdengar suara orang dewasa berusaha menenangkannya. Apalagi setelah ditengok pada malam hari, rumah itu tampak gelap seperti tak berpenghuni. Akhirnya warga pun melaporkannya pada polisi. Polisi yang datang segera membuka pintu secara paksa. Dan dari dalam rumah yang gelap tampak seorang bayi berusia sekitar 1 tahun tergeletak lemas di atas lantai yang kotor. Bayi itu tampak lelah dan kelaparan. Saat memeriksa kondisi rumah yang tidak ada perabot sama sekali, tampaknya penghuni rumah memang sengaja mengosongkan rumah tersebut. Bayi mungil itu pun segera dievakuasi dan mendapat penanganan medis di sebuah rumah sakit. Dokter mengatakan selain kehausan, kelaparan, dan kelelahan, bayi itu juga mengalami patah pinggul. Tampaknya gadis kecil yang malang itu sudah sekitar 1 minggu dalam rumah tanpa asupan makanan dan minuman. Polisi berhasil mengetahui nama bayi itu. Ia bernama Lisa Verbitskaya. Namun polisi tidak berhasil mengetahui identitas orang tua kandungnya. Saat dirawat di rumah sakit, seorang ibu beranak 2 bernama Ina Nika yang sedang menunggu salah satu anaknya yang sakit di ruang di sebelah kamar Lisa dirawat, merasa iba mendengar tangisan memilukan bocah berkulit gelap tersebut. Ia pun menengok dan hatinya tersentuh mendengar pengalaman menyedihkan yang baru saja dialami oleh Lisa. Merasa iba, Ina pun kerap mendatangi Lisa, membantu menyuapi Lisa makan, menemaninya bermain seperti anaknya sendiri. Bahkan ia tak segan membelikan popok serta membantu menggantikan popok anak itu. Meskipun begitu dekat dengan Lisa, Ina tidak berpikir sedikit pun untuk mengadopsinya. Baginya memiliki 2 anak laki-laki sudah cukup. Setelah beberapa hari dirawat, kondisi Lisa pun perlahan mulai pulih. Dokter memperbolehkannya pulang. Namun, kemana anak malang itu akan dipulangkan? Karena tidak ada keluarganya, maka Lisa dikirim ke sebuah panti asuhan. Saat Ina ingin kembali menengok Lisa, ia mendapati kamar tempat Lisa dirawat telah kosong. Wanita itu merasa kehilangan. Wajah gadis kecil berkulit gelap itu terus terbayang. Ia kemudian menanyakan alamat panti asuhan tempat Lisa dititipkan. Ina berpikir untuk mengadopsi Lisa. Setelah mengisi berkas-berkas persyaratan adopsi dan menunggu keputusan kurang lebih setahun, akhirnya Ina resmi ditetapkan sebagai ibu angkat Lisa. Kala itu Lisa berusia 2 tahun. Saat membawa Lisa pulang, ibu Ina tampak kurang menyukainya. Namun lama-lama, Lisa malah menjadi cucu kesayangan sang ibu. Di usia keduanya, Lisa masih belum lancar berjalan. Lisa juga mengalami kesulitan dan takut dengan suara keras, kondisi yang mungkin disebabkan oleh trauma masa lalunya. Ia juga sangat gampang sakit. Dengan telaten Ina merawat Lisa.
Ia memutuskan memasukkan putri kecilnya itu ke kelas menari saat Lisa berusia 3 tahun. Ia berharap alunan musik merangsang tubuh Lisa untuk bergerak dengan baik, serta membuat Lisa lebih rileks sehingga traumanya hilang. Ternyata upaya Ina membuahkan hasil. Perlahan Lisa berubah dari gadis pemurung yang sering sakit menjadi lebih sehat dan ceria. Namun masalah baru timbul. Di sekolah, Lisa kerap mendapat perlakuan kurang menyenangkan dari teman-teman sekolahnya. Warna kulitnya yang terlihat berbeda dari kebanyakan warna kulit orang Rusia yang terang menjadi bahan olok-olokan. Melihat sang putri yang diperlakukan buruk, Ina menguatkan mental putrinya. "Nak, selamanya orang akan memandang ke arahmu karena warna kulitmu yang berbeda. Kamu harus kuat dengan hal itu." Kalimat sederhana yang dilontarkan Ina ternyata menjadi mantra ampuh bagi anak yang mulai beranjak dewasa tersebut. Lisa menjadi lebih percaya diri dan semakin optimis. Lisa pun menunjukkan bakat seni yang sangat baik. Bukan saja menari, Lisa juga memiliki bakat modeling. Ia kerap mengikuti kontes menari dan kecantikan. Perlahan namanya mulai naik. Warna kulit eksotis yang awalnya sulit diterima oleh masyarakat di sekitarnya justru menjadi daya tarik tersendiri. Ia menjadi sosok yang dicintai oleh banyak orang, bahkan dinobatkan sebagai gadis paling cantik di negaranya. Lisa juga kerap menjadi model bagi banyak merek terkenal. Popularitasnya sebagai model remaja kian naik. Hampir semua orang di sana mengenalnya, termasuk seorang wanita bernama Zana. Ia mengaku sebagai ibu kandung dari Lisa, dan ia mengungkapkan ingin membawa Lisa pulang. Pengakuan Zana tentu sangat menyedot perhatian media. 10 tahun setelah meninggalkan anaknya, ia baru muncul dan mengakuinya sebagai anak setelah menjadi supermodel. Sebuah TV kemudian memanggil Lisa, Ina, dan Zana untuk bicara. Diketahui Zana dan keluarganya berkebangsaan Roma. Ia merupakan single parent yang bertanggung jawab menghidupi 8 anak. Ia mengakui tidak pernah menganiaya Lisa dan tidak pernah dengan sengaja meninggalkan Lisa. Ia berdalih saat kembali ke rumahnya, ia tak menemukan Lisa karena dibawa oleh dinas sosial tanpa sepengetahuan dia. Zana meminta Ina untuk menyerahkan Lisa dan berencana membawa Lisa pulang bersamanya. Saat itu Lisa diberi kesempatan untuk memilih apakah tetap bersama Ina ataukah pergi bersama Zana. Dengan tegas dan dingin Lisa menjawab, "Bagiku, Ina adalah satu-satunya ibuku." Bagaimana menurutmu? Apakah keputusan Lisa benar ataukah seharusnya ia memaafkan dan ikut pergi bersama Zana? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar.